Sekian banyaknya teori yang ada, cuman ini yang ngejelasin detail gimana Fantastic Four First Steps jadi penyebab adanya Avengers Doomsday dan rencana besarnya Doctor Doom buat ngambil kekuasaan multiverse dari Loki. Semua bermula dari Galactus, Council of Reeds, dan bayi Franklin Richards. Kita juga bakal ngebahas soal 6 makhluk Nexus di multiverse yang bakal diburu sama Doctor Doom. Tapi sebelum kesana, yuk kita bahas soal klip ini. Marvel resmi merilis sebuah cuplikan klip dari film Fantastic Four First Steps yang ngeliatin anggota Fantastic Four ada di semacam press conference. Klip ini ngasih tahu kalau Galactus bersedia buat nggak makan bumi dengan syarat ngasih anaknya Reed dan Sue, yaitu Franklin Richards. Franklin Richards bukanlah bayi sembarangan karena dia adalah salah satu makhluk terkuat di seluruh multiverse. Dia bisa buat universe secara utuh cuman dari pikirannya aja. Kekuatan ini tentunya bakalan sangat ngebantu buat yang pengen menguasai multiverse. Salah satunya adalah Galactus. Galactus adalah makhluk kosmik yang gak punya varian lain di seluruh multiverse. Jadi, cuman ada satu Galactus aja, yang artinya selama ini dia bertahan hidup dengan makanin planet di sebuah universe sampai habis, lalu loncat ke universe lainnya buat, ya, makan planet lagi. Keberadaan Galactus ini kalau dilihat dari rantai makanan multiverse itu penting buat mastiin pohon multiverse kayak yang kita lihat di Loki tetap balance. Kita tahu dengan konsep pohon multiverse baru yang dikuasai Loki juga ngebawa kebebasan memilih, dan artinya lebih banyak multiverse bisa muncul gak kayak dulu yang dikit-dikit kena pangkas TVA. Meski begitu, sayang aja tetap ada universe yang sekarat kayak di Deadpool and Wolverine. Teori sebelumnya, kita bahas kalau Fantastic Four emang secara sengaja dihapus dari semua multiverse sama varian Kang bernama He Who Remains, supaya Franklin Richards gak muncul dan membahayakan kekuasaannya. Galactus juga bisa jadi salah satu peninggalan He Who Remains yang dibikin pengen makan Franklin jauh sebelum Sacred Timeline dirusak sama Loki. Cuman ada hal menarik di sini. Gimana kalau misal ada suatu fenomena yang selalu terjadi di tiap multiverse, yaitu Galactus selalu berhasil dapetin Franklin? Gimana kalau tiap Reed di multiverse selalu ngasih Franklin pada akhirnya ke Galactus? Bikin Franklin Richards gak pernah berkesempatan tumbuh dewasa dan gak bisa pakai kekuatan hebatnya. Semua selalu kayak gini sampai akhirnya sekarang Reed Richards yang ini menolak untuk ngasih Franklin. Reed Richards kita tahu adalah seseorang yang sangat logis. Jadi kalau dia dihadapkan dengan pilihan untuk mengorbankan anaknya dan nyawa miliaran orang, maka dia bakal lebih milih untuk mengorbankan nyawa anaknya. Bikin pemikiran logisnya mengalahkan cinta dan kasih sayang. Reed Richards yang ini udah nyoba semua kemungkinan buat mengalahkan Galactus, menyelamatkan bumi, bahkan nyari pertolongan ke orang yang punya pemikiran jenius dan brilian kayak dia. Dan itu adalah Council of Reeds, sebuah grup multiverse yang berisi Reed Richards, persis kayak Council of Kangs di Ant-Man Quantumania. Nah, di komiknya, Council of Reeds ini berisi varian Reed yang sangat jenius, yang kejeniusannya melampaui kebaikan hati mereka. Semua berlandaskan pada pemikiran logika dan mementingkan diri mereka sendiri. Semuanya udah pernah bikin masalah di multiverse dan membuang keluarga mereka. Varian Reed ini bakal menemukan cara buat menjelajahi multiverse dalam upayanya nyari solusi mengalahkan Galactus dan menyelamatkan Franklin. Teori ini makin diperkuat dengan adanya cuplikan di sini yang ngeliatin gambaran konsep multiverse. Dan ini adalah konsep yang sama dipakai para Council of Reeds di komik untuk bertemu satu sama lain. Kita juga tahu dari Thunderbolts kalau pesawat Fantastic Four datang dari universe mereka, yaitu Universe 828 ke Universe 616-nya MCU. Waktu Reed berhasil memecahkan cara menjelajahi multiverse, di sini juga dia dah dianggap berhak untuk gabung ke Council of Reeds. Selaras dengan versi komiknya, yang ngejelasin Council of Reeds hanya untuk para Reed Richards yang cukup pintar untuk menemukan adanya Council of Reeds itu sendiri. Jadi kita bakal lihat Reed bertemu dengan varian Reed yang lain dan bakal senang juga kalau tahu kalau semua Reed di sini juga pernah menghadapi masalah persis sama, yaitu kedatangannya Galactus. Dan mereka juga berhasil menyelamatkan semua universe mereka masing-masing. Satu momen yang bikin Reed shock adalah waktu tahu kalau solusi masalahnya adalah dengan menyerahkan Franklin. Kita bakal lihat gimana Reed 828 di sini berdebat sama para varian Reed yang lain soal solusi mereka itu. Reed Universe 828 bakal ngerasa jijik sama versi dirinya sendiri di Council of Reeds ini, yang udah meninggalkan rasa cinta kekeluargaan. Sesuatu yang jadi tema utama dari film Fantastic Four First Steps itu sendiri. Reed Universe 828 bakal menolak solusi mereka yang udah sejak dulu dilakukan sama tiap Reed dengan kondisi serupa.
Peristiwa ini bakal menyebabkan adanya Nexus Event yang jadi penyebab hadirnya Doctor Doom. Sebenarnya banyak yang bertanya, apakah Doctor Doom-nya RDJ ini bakal datang dari Universe 828 itu sendiri? Ada juga yang nyebutin bisa jadi Doctor Doom datang dari Universe 838 kayak yang kita lihat di Doctor Strange Multiverse of Madness. Masalahnya, kalau Doctor Doom bukan dari Universe 828, lalu apa yang bikin Reed Richards Universe 828 ini unik? Sampai narik semua anggota keluarganya ke kekacauan Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars dibanding variannya yang lain. Jawaban yang jadi kunci utama perbedaannya adalah penolakan Reed untuk ngasih Franklin ke Galactus. Beda dengan He Who Remains, Dr. Doom pengen Franklin ada di sisinya untuk menguasai seluruh multiverse. Doom bakalan nganggep kalau hanya dialah yang bisa menyelamatkan seluruh multiverse. Sifatnya ini persis banget kayak Dr. Doom versi komik. Dan ini juga sifat utama yang dimiliki Tony Stark. Memperkuat teori kalau Dr. Doom adalah Tony Stark yang kita kenal di MCU selama ini. Nah, di teori ini, Dr. Doom gak pernah berhasil dapetin Franklin. Karena varian Reed sebelumnya selalu ngasih Franklin ke Galactus. Ini juga bisa jadi sengaja dibikin He Who Remains sebelum Loki ubah dan membiarkan adanya kebebasan untuk memilih. Adanya perubahan ini yang menyebabkan Reed Universe 828 punya kebebasan untuk memilih gak ngorbankan anaknya ke Galactus, kayak Reed versi lain sebelumnya. Gak adanya Kang yang dulunya sangat ketat soal apa keinginan yang dibolehin dan yang enggak, diganti sama Loki yang ngasih kebebasan. Akhirnya, mendatangkan ketakutan He Who Remains sesungguhnya, yaitu Dr. Doom. Ini yang bikin bocoran post-credit Fantastic Four First Steps masuk akal banget. Post-creditnya ngeliatin Sue yang baru aja selesai ngebacain cerita ke bayi Franklin. Dan dia dengar suara portal kebuka. Pas dia balik badan, dia ngeliat Dr. Doom-nya versi RDJ duduk dengan Franklin. Kita tahu kalau tema Multiverse Saga adalah tentang pengorbanan sulit yang harus dibuat demi menyelamatkan seluruh multiverse. Bisa dibilang kalau satu-satunya cara untuk mencegah Dr. Doom dapetin kekuasaan adalah dengan ngasih Franklin ke Galactus di tiap universe sebelumnya. Cuman Reed ini yang nolak. Terbebas dari rantai ini, dan Dr. Doom hanya butuh satu momen ini untuk jadi pelengkap rencana besarnya menguasai multiverse. Cuman, kayaknya bukan Franklin aja yang dapat kesempatan ini setelah Loki merubah aturan multiverse. Ada karakter lainnya juga yang Dr. Doom bakal pakai untuk jalannya menguasai multiverse. Biar kita coba perjelas lagi. Dr. Doom di sini bakalan punya peran kayak karakter villain utama sebelumnya, yaitu Thanos. Ini juga jadi alasan ngejadiin RDJ sebagai Dr. Doom adalah langkah jenius, karena Tony dan Thanos di banyak hal punya kesamaan. Keduanya ngambil langkah ekstrim buat menyelamatkan dunia berdasarkan niat ego mereka sendiri sampai akhirnya bergesekan atau bahkan benar-benar masuk ke garis kejahatan. Itulah yang bakalan dibawakan oleh Dr. Doom. Thanos di Infinity Saga ngumpulkan 6 Infinity Stones yang bakal dia pakai untuk menghilangkan setengah kehidupan jagat raya dan jadi penyelamat dunia. Doom bakal ngelakuin hal yang serupa, tapi dalam skala multiverse, dan yang dia kumpulin bukanlah batu, melainkan orang atau secara spesifiknya yaitu makhluk Nexus. Makhluk yang gak ada di realita lain dan jadi pilar utama realita asal mereka. Kayak anchor being yang kita pelajari di Deadpool and Wolverine. Tiap makhluk Nexus yang Dr. Doom bakal cari, tiap-tiap dari mereka merepresentasikan masing-masing Infinity Stones. Ingat kalau Infinity Stones merepresentasikan elemen-elemen penting yang dibutuhkan di dalam sebuah universe. Secara teori, bakalan ada makhluk lain serupa Infinity Stones untuk seluruh multiverse. Pertama ada Power Stone yang digambarkan oleh Galactus. Seorang makhluk kosmik berkekuatan super dan bagian penting di multiverse sebagai pemakan dunia. Kekuatannya seringkali dipakai oleh penguasa untuk kehancuran. Jadi, Galactus yang punya kekuatan penghancur besar dan juga merupakan makhluk Nexus, ngejadiin dia gambaran dari Power Stone. Dan semua tentang Galactus itu berwarna ungu. Kedua ada Space Stone yang digambarkan sama America Chavez yang kekuatannya adalah berpindah-pindah ke universe. Space Stone bisa ngebuat portal warna biru dan teleportasi ke bagian universe dimanapun. Kekuatan America Chavez juga mirip kayak gitu, tapi dalam skala multiverse. Ini juga jadi alasan Wanda pengen ngambil kekuatannya America Chavez dan Doom juga kemungkinan besar pengen pakai kekuatannya. Kita juga tahu kalau America Chavez adalah makhluk Nexus yang gak punya varian dirinya yang lain. Oh iya, pakaiannya juga biru jadi ya Space Stone. Next, ngomongin soal Wanda, kita juga sekarang punya Scarlet Witch yang menggambarkan Reality Stone. Reality Stone bisa dipakai untuk merubah realitas sesuai keinginan. Iya, pasti kalian mikir, Wanda kan juga punya varian. Yes, bener.
Tapi secara spesifik, yang ngejadiin Wanda makhluk Nexus adalah Scarlet Witch di dalam diri Wanda Maximoff Universe 616. Kita ngelihat di sini, Wanda bisa merubah realitas sesuai kemauannya, yang hanya bisa dilakukan oleh entitas Scarlet Witch satu-satunya di dalam tubuhnya. Lagi-lagi, kostumnya warna merah, jadi Reality Stone. Kita bahas sekarang Time Stone, dan ini udah pasti Loki. Serinya ngebahas tentang waktu, dan sekarang dia menduduki singgasana di akhir waktu, yang ngejadiin dia penguasa waktu itu di Multiverse Saga. Sebuah posisi yang Dr. Doom pengen kuasai. Iya, kayak Wanda juga. Ada beberapa varian Loki yang kita udah lihat sebelumnya. Tapi mereka semua gak ada yang mencapai level seperti Loki yang sekarang jadi penguasa waktu, dan ngejadiin dia sebagai makhluk Nexus. Mind Stone ini digambarkan sama Sentry. Sentry adalah karakter yang sangat OP di komik dan juga di MCU. Satu hal yang paling unik darinya adalah pikirannya yang terbagi dua. Unsur kompleks pikirannya selaras dengan konsep multiverse. Contohnya, kita lihat di ruangan Void yang menelusuri pikiran terdalamnya seseorang. Kostumnya juga warna kuning, jadi ya Mind Stone. Terakhir, kita punya Soul Stone yang cuman bisa didapatkan dengan buat pengorbanan terberat. Kita bahas sebelumnya kalau para Reed dari universe lain udah bikin pengorbanan besar mereka dengan ngasih Franklin ke Galactus untuk menyelamatkan dunia. Ini bakal mengikat keberadaannya Franklin Universe 828 sebagai gambaran dari unsur pengorbanan secara skala multiverse. Franklin di komik juga merupakan makhluk Nexus. Kalau teori ini emang benar, maka Franklin ini adalah satu-satunya yang hidup di seluruh multiverse. Teorinya gini, Galactus loncat dari satu universe ke universe lain makanin planet. Tapi dia selalu ngebiarin universe yang ada Franklin Richards-nya asal Reed bersedia ngorbanin Franklin. Bisa jadi pas He Who Remains masih berkuasa, universe yang dibiarin masih ada di Sacred Timeline, cuman yang Reed Richards yang ngorbankan Franklin. Cuman karena sekarang He Who Remains udah digantikan Loki, Reed Universe 828 gak mau mengorbankan Franklin. Bikin Franklin jadi bisa tumbuh sambil menyadari kekuatannya, dan dibawa Dr. Doom sebagai kunci utamanya menguasai multiverse. Dan ini yang mengarahkan kita ke Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Gimana menurut kalian teori ini masuk akal gak? Boleh banget bantu like and subscribe, dan kita bakal ngebahas lagi seputar MCU dengan santai, seru, dan geeky.